Dan ini paten, ini sudah terbukti secara ilmiah, secara data nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nama mereka tidak dicatat oleh para ahli nasab sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Mereka baru mengaku di abad 9 Hijriah, 550 tahun yang lalu sampai sekarang. Mereka enak mengaku keturunan Nabi, tapi tahun 2022 kemudian telah terbongkar bahwa sesungguhnya mereka wallahi azim bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Betul nggak? Keprok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita tahu hasil riset Kiai Haji Imaduddin Utsman itu yang menyebutkan bahwa Sayyid Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Disebabkan karena pada zaman itu, pada abad-abad itu tidak disebutkan oleh ulama nasab di dalam kitabnya. Sehingga ini menjadi bukti bahwa tidak terkonfirmasinya Syekh Ubaidillah, Sayyid Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah metode yang digunakan oleh Kiai Imaduddin Utsman itu yang mengharuskan harus ada ulama nasab yang mencatat di bukunya untuk membuktikan keberadaan seseorang? Ini kan dulu permasalahannya. Dan kita terbawa oleh metode beliau itu untuk membuktikan bahwa Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir dengan ulama-ulama nasab yang katakanlah seabad-abad dengan itulah. Abad 4, 5, 6 dan seterusnya itu. Benarkah memang seperti itu metode yang ditetapkan baik ulama fikih atau ulama nasab? Baik, saya akan mencoba membahasnya tentang penetapan nasab, baik dari ulama fikih ataupun dari ulama nasab itu sendiri, nasabah. Dan nanti kita bandingkan apakah metode yang diterapkan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini yang mengharuskan adanya kitab seabad dengan yang dipermasalahkan tersebut, dengan orang yang dipermasalahkan itu, kita bandingkan dengan ketetapan atau kaifiyah cara menetapkan nasab menurut ulama fikih dan ulama nasab itu sendiri, ulama ahli nasab itu sendiri. Baik, pertama kita buka di kitab Al-Madhab Al-Kashaf fi Tarikh wa Turas wa Nasabi Ali Zaid Al-Kailani Al-Ashraf. Pengarangnya, muallifnya bisa dilihat sendiri, beliau juga adalah seorang ahli sejarah, ahli membahas, dan ahli nasab. Kaifiyatu subutin nasab, cara menetapkan nasab, cara penetapan nasab. Yathbutun nasabu indal fuqaha wan nasabah bi ahadil adillatit taliyah. Nasab itu bisa tetap menurut ahli fikih, karena yang diminta ini menjelaskan bagaimana pengertian nasab itu secara ahli fikih, penetapan nasab menurut ahli fikih dan nasabah ulama ahli nasab ini bisa tetap. Yakni nasab itu sudah subut, sudah tetap bi ahadil adillah al-atiyah dengan salah satu dalil-dalil berikut ini. Bukan semuanya, salah satu. Jika ada salah satu dari dalil-dalil berikut ini, berarti nasab itu sudah tetap subut as-sah menurut ahli fikih dan ulama ahli nasab. Ahaduha al-firas. Yang pertama adalah al-firas, ranjang ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW, al-walad lil-firas itu wal akhir al-hajr. Jadi ketika ada orang berzina, maka nasabnya itu sekalipun biologisnya itu anaknya si Zaid misalnya, tapi itu tidak ilhak nasab secara hukum terhadap Zaid, tapi diilhakkan terhadap firasnya, yakni ibunya. Saniha, yang kedua, cara menetapkan nasab itu adalah al-bayyinah, harus ada bukti.
bi antakuma indahum al-bayyinah asy-syar'iyyah, harus ada bayyinah secara syariat pada mereka. Apa? Wahiyya syahadatu rajulain muslimain aqilain adlain, yaitu ada penyaksian minimal 2 orang saksi yang Islam, berakal dan adil, dan keadilannya itu sudah terbukti, sudah terkenal. Kalau sudah ada pengakuan, penyaksian dari 2 orang saksi yang adil muslim itu, maka yu'malu biqaulihima, pendapat 2 orang saksi itu bisa diambil sebagai dasar penetapan nasab seseorang. Langsung yang ketiga, salisuha, yang ketiga adalah al-iqraru, pengakuan. Wa huwa ayya'tarifaz zawju fi majlisil hukmi, suami mengaku bahwa itu anaknya di depan hakim, di majelis hakim, atau tidak di majelis, au kharijihi, atau di luar majelis hukum itu, bi annal walada al fulaniya ibnuhu, bahwa anak itu adalah putranya. Rabi'uha asyuhrah, yang keempat, penetapan nasab itu menjadi subut baik menurut ulama ahli nasab ataupun ulama ahli fikih adalah dengan sudah tersebar kabar, sudah masyhur kabar bahwa itu anaknya. Sesuai dengan perkataan Imam Abu Hanifah, yathbutu bisyuhrati an-nasabu wal mautu wan nikahu, yang bisa ditetapkan dengan masyhur tersebarnya berita itu adalah nasab, matinya seseorang, dan pernikahannya seseorang. Ini yang bisa ditetapkan dengan asyuhrah, kabar yang sudah masyhur. Selanjutnya Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni itu menjelaskan bahwa ahli ilmu itu sudah ijma' sepakat as-sah syahadah berdasarkan syuhrah untuk menetapkan fin nasab wal wiladah, tentang masalah nasab dan kelahiran seseorang. Wa qala Ibnu Mundir, dan Ibnu Mundir berkata, la a'lamu, saya tidak tahu, ahadan min ahlil ilmi mana adzalika, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah tahu ada seseorang yang menolak penetapan nasab dan wiladah itu kalau sudah syuhrah, kalau sudah terkenal. Wa makna syuhrah, apa yang dimaksud syuhrah terkenal di sini adalah yaitu kabar dari jamaah yang tidak mungkin mereka itu sepakat berbohong. Masa mungkin ulama-ulama kita terdahulu itu sepakat untuk berbohong dalam penetapan nasab, masalah ba'al wilah katakanlah yang sekarang viral itu. Jadi syuhrah di sini adalah tidak mungkin kabar yang menyampaikan ulama-ulama dulu kita yang menyampaikan itu ittifaq, mereka sepakat untuk bohong. Kalau dalam istilah ilmu hadis mungkin ini kita bisa ilhakkan dengan hadis yang sudah mutawatir yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Khamizuha, yang kelima, zada an-nasabah amron ala ma qaddamna, ini tambahan dari ulama nasab, yaitu tambahannya adalah wa huwa ayyura khattu ahadin nasabin al-mu'tabarin, yaitu harus ada tulisan dari ahli nasab yang dianggap keberadaannya. Keberadaan tulisan ahli nasab itu harus wa yakuna mautsukon bih, bisa dipercaya dan terkenal, artinya diketahui tulisan tersebut dan sudah ditahqiq dan atau dinyatakan keberadaannya itu. Kalau sudah ada bukti tulisan nasabah, ya bagaimana caranya? Umila bihi, bisa sudah diamalkan, dilaksanakan tulisan itu sebagai pedoman penetapan nasab dari seseorang. Yang keenam, orangnya itu harus bisa mendatangkan nama bapak-bapaknya, nama kakek-kakek buyutnya itu dengan disertai bayyinah, bukti sejarah. Al-bayyinah at-tarihiyah, bukti sejarah. Apa bukti sejarah itu? Wahiyya syahadatul masyhurin, adalah syahadah yang terkenal minal ulama awil hukam at-thiqat bisihhati nasabihi, dengan ditandatangani atau distempel. Katakanlah sekarang kalau misalnya dari Naat itu sudah distempel dari Maroko, itu sudah menjadi ketetapan bahwa itu adalah sah. Yang ketujuh ini adalah masalah qaif. Qaif itu kalau sekarang mungkin bisa diasumsikan diarahkan ke tes DNA itu. Ini ada 7 poin yang dibahas cara menetapkan nasab, tapi itu tidak harus semuanya. Salah satunya saja sudah bisa menjadi dasar ketetapan ulama nasab dan ulama fikih. Ini juga bisa dilihat di dalam kitab Al-Ahmad An-Nawawiyah ini.
Sama penjelasannya dengan Dipan, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi kesimpulannya, antara fikih dan ulama nasab ini ya jangan dipisahkan lah. Sekalipun ditetapkan oleh ulama nasab, juga perlu ditetapkan oleh ulama fikih. Kenapa? Karena hukum yang diberlakukan nanti juga adalah dari ulama fikih. Masalah warisan, masalah batalnya wudhu, masalah menikahkan, kewalian dari nikah, itu semuanya nanti juga hasil ketetapan dari ulama fikih. Apalagi syarat-syarat untuk menetapkan nasab itu tidak perlu semuanya, hanya salah satu dari al-adillah itu, dari dalil-dalil yang disebutkan yang 7 itu sudah menjadi dasar bisanya ditetapkan sebagai subutun nasab, tetapnya nasab. Dan sekarang yang lagi viral itu adalah yang diminta bukti kitab yang sezaman atau seabad dengan yang dipermasalahkan. Ini memang ada dasarnya dari ulama nasab, tetapi itu kan tidak harus semuanya. Yang penting ada bukti dari salah satu yang 7 itu sudah tetap. Tidak harus ada ulama sezaman yang menulisnya. Kalau ini diterapkan repot juga ya ini. Saya cari-cari, mudah-mudahan teman-teman ada yang tahu. Nasabnya Imam Syafi'i yang nyambung ke kakeknya Rasulullah. Contoh lagi misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani nasabnya ke Rasulullah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jalani ini wafatnya lebih dahulu dari Fakhruddin Ar-Razi itu. Apakah Fakhruddin Ar-Razi menulis di dalam kitabnya? Kalau ini dibuktikan, harus dibuktikan ada tulisan yang seabad dengan itu. Bagaimana kalau seperti ini?